Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kita semua bisa bersama-sama memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, apabila di tahun-tahun sebelumnya kita memperingati Maulid Nabi dengan hati yang lalai, insya Allah di tahun ini kita memperingati Maulid Nabi dengan hati yang sadar. Apabila di tahun-tahun sebelumnya kita kurang rasa cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mari di tahun ini kita peringati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan rasa cinta yang besar dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan bersama sahibul fadilah, pengasuh daripada Yayasan Pendidikan Darussalam, Al-Ustadz Husni Mubarak hafizahullah. Amin. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah. Amin. Diberi sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Dan Ustadz Anang tadi, Ustadz Anang Ma'ruf, beserta semua panitia, para habaib, wabil khusus Al-Habib Nizar, Syekh Habib Bakar bin Salim, Habib Agil bin Agil, Al-Habib Abu Bakar bin Ali As-Segaf, dan semua para asatid, Ustaz Munir Sahih, Ustaz Marzuki Hasib, dan semua para asatid yang hadir di malam ini, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Tentunya jika kita memperingati Maulid Nabi, pasti yang kita utamakan bukan bagaimana perayaannya, bukan bagaimana konsumsi makanan yang kita siapkan, tapi yang kita utamakan peringatan Maulid Nabi, bagaimana cara meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya kita semakin mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita tidak betul-betul mengenal, kita tidak betul-betul mengetahui sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid radhiyallahu an, Al-Habib Saleh Tanggul, beliau mengatakan dalam syairnya, Iqra'is Syifa wad Dalail, sebelum engkau baca sholawat, maka terlebih dahulu bacalah kitab Asy-Syifa. Maksudnya apa? Sebelum engkau baca sholawat, usahakan
terlebih dahulu membaca sejarah Nabi, membaca bagaimana keutamaan Nabi Muhammad SAW. Ini penting. Karena mohon maaf, terkadang kita di lisan kita memuja-muji Rasul SAW, tapi di sisi lain kita telah menghina Rasul SAW. Di satu sisi kita mencintai Rasul SAW, di sisi lain kita menyakiti hati Rasul SAW. Bagaimana mungkin ada orang yang mengaku cinta kepada Rasul SAW, namun sehari-hari ucapannya menjelekkan dan memojokkan anak cucu Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Hati-hati. Islam di Indonesia ini dikenal dengan Islam Ahlus Sunnah wal Wali Songo datang ke Indonesia itu nggak bawa ajaran aneh-aneh. Yang dibawa ajaran yang murni dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari para sahabat, dari para tabi'in, yang isinya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, membawa perdamaian, membawa rasa cinta. Untuk siapa? Cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada para sahabat Nabi, dan cinta kepada keluarga Nabi. Ini kalau ada orang bawa ajaran baru, gak sesuai dengan ajaran ini, gak sesuai dengan ajaran Wali Songo, gak sesuai dengan ajaran Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, maka jangan diterima, namanya apapun. Siapapun yang bawa, kita gak akan ikut. Karena label itu gak penting, nama itu gak penting, yang penting itu isinya. Walaupun labelnya bagus, labelnya Islam, tapi kok isinya gak sesuai dengan ajarannya Wali Songo, isinya mencaci maki, menghina, memojokkan keluarga Nabi, memojokkan para habaib, maka ini adalah ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran para Wali Songo. Ini hati-hati, sebentar lagi ada orang-orang yang akan dipilih menjadi pemimpin. Milih pemimpin, hati-hati. Karena kalau sudah pemimpinnya salah, yang bawah ikut salah. Ini yang calon pemimpinnya, na'udzubillah min dzalik, di setiap tempat, setiap majelis selalu menyindir, menghina, memojokkan orang-orang Arab. Ini bukan soal kita promosi Arab, bukan. Tapi ini soal keimanan. Karena berbahaya. Benci kepada Arab itu bisa membawa kepada kekufuran. Sayyidina Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada sahabat Salman Al-Farisi, hati-hati wahai Salman, jangan sampai engkau membenci aku. Sahabat Salman heran, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin aku akan membenci engkau? Berkat engkau aku masuk Islam, gak mungkin aku benci kepada engkau. Wahai Salman, yang aku maksud adalah engkau benci kepada orang Arab sama benci kepada aku.
Li'anni Arabi, karena aku ini orang Arab. Benci Arab secara enggak langsung benci kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benci kepada Arab enggak langsung benci kepada Al-Qur'an. Hati-hati, ini masalah keimanan. Masalah keimanan ini. Ini yang diusung ini bahwa Islam baru yang modelnya anti sama Arab, enggak mau sama Arab. Na'udzubillah min dzalik. Enggak ada seperti itu. Wali Songo sendiri, kalau kita baca sejarah, kita buka sejarah, siapa Wali Songo itu? Pedagang dari Arab. Jadi na'udzubillah min dzalik, ada orang-orang sekarang yang mau merubah itu. Tradisi-tradisi dahulu mau dirubah. Kiai-kiai dahulu rata-rata semua ilmunya, gurunya diambil daripada orang-orang Arab, para habaib. Termasuk Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau kita baca sejarahnya, kita baca kitabnya, Kiai Hasyim Asy'ari punya guru belasan. Mereka semua kebanyakan daripada para habaib dan dari para masyayikh. Di antara gurunya adalah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Lattas. Di antara gurunya adalah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Di antara gurunya adalah Sayyid Abbas Al-Maliki. Jadi guru-gurunya nih orang-orang Arab, para habaib. Dan termasuk yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Waktu itu Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama yang membaca doa salah satu habaib yang bernama Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Saggaf. Habib yang membaca doa. Lah sekarang kok mau menghilangkan sejarah itu, membenci dzurriyyah Rasul SAW. Na'udzubillah. Dalik, hati-hati. Setidaknya kalau kita belum pernah berjumpa Rasul SAW, maka kita bisa punya kesempatan mendekati Rasulullah SAW melalui anak cucunya. Kemudian juga hati-hati juga, ada ajaran yang membenci para sahabat Nabi. Hati-hati. Allah fi ashabi, kata Rasulullah SAW. Hati-hati dengan para sahabatku. Ada ajaran baru yang mengatasnamakan Islam, kemudian isinya memojokkan, menghina sahabat Nabi. Hati-hati, jangan diterima. Ajaran kita ini sudah ajaran yang terbaik. Ahlus sunnah wal jamaah ini ajaran yang terbaik. Insya Allah kita pegangi ajaran ini. Alaiha nahya, selama kita hidup. Alaiha namut, kita mati dalam keadaan seperti itu. Wa alaiha nub'ats, insyaallah kita dibangkitkan Allah tetap dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah kita semua diberi istiqamah. Amin. Kita tetap di jalan yang benar insyaallah. Dan mudah-mudahan dengan datangnya bulan Maulid ini kita bertambah rasa cinta kita kepada Rasul SAW. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami pecinta-pecinta Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang mencintai para sahabat Nabi-Mu ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah sebagai pecinta-pecinta keluarga Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, jangan Engkau sesatkan kami ya Allah. Jangan Engkau dekatkan kami dengan orang-orang yang menyesatkan agama ini ya Allah. Jadikan jalan kami jalan yang lurus ya Allah. Jalannya para sahabat, jalannya para ahlul bait, jalannya para aslafun as-salihun, jalannya para aulia, jalannya para wali songo, jalannya Kiai Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam jalan mereka. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.